Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Darman. Siap 76. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada saat ini akan menyampaikan perihal tentang ikhlas menerima amanah. Jadi seseorang itu bisa dikatakan menerima atau siap untuk menunaikan segala perintah Allah karena mempunyai sifat ikhlas apabila dalam melakukan perbuatan selalu didorong oleh kesadaran yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Dan di dalam menerima amanah itu karena ketakwaan selalu dilandasi oleh ikhlas dalam menerima amanah. Jadi di dalam menjalankan perintah Allah atau menunaikan amanah harus kita niatkan karena berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena apapun. Karena seorang nabi pun ketika menerima amanah dari Allah, beliau dengan keikhlasannya dan pengorbanannya karena berbakti dan mengabdi hanya kepada Allah Ta'ala. Seperti perjalanan Nabi Nuh yang diamanahkan untuk berdakwah tauhid kepada umatnya pada saat itu sedang rame-ramenya berjahiliyah atau musyrik karena sudah ingkar kepada janji Allah untuk beriman kepada Allah. Akhirnya Nabi Nuh menjalankan perintah itu dengan keikhlasan serta pengorbanannya untuk menyampaikan agama yang satu itu, agama tauhid. Ketika umat-umatnya diajab oleh Allah Ta'ala dengan banjir bandang, apa yang bisa menolong mereka? Tidak ada satupun. Namun pada saat itu Nabi Nuh diamanahkan untuk membuat sebuah perahu yang di luar nalar lagi, membuat perahu di atas bukit. Namun Nabi Nuh tetap takwa dan taat kepada perintah Allah, diterima dengan keikhlasan serta pengorbanannya. Dan tanda itulah yang menjadi suatu perintah sehingga Allah menurunkan azab kepada umatnya pada waktu itu. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah diselamatkan pula oleh Allah Ta'ala dengan keikhlasan perjuangan dakwah Nabi Nuh pada saat itu. Akhirnya umat yang telah bertauhid kepada Allah Ta'ala semuanya selamat, dan yang ingkar kepada agama Allah semuanya mereka tenggelam terbawa oleh arus air pada itu. Maka daripada itu kita sebagai umat Nabi Muhammad yang telah disempurnakan ajarannya dari syariat, tarekat, hakikat maupun marifat, dan berbuah kepada perilaku yaitu tasawuf yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya pada waktu itu. Maka di dalam menerima amanah Allah itu kita harus siap untuk menunaikannya dan berlapang dada untuk menerimanya, yaitu ikhlas. Maka dilandasi dengan kesadaran kepada Allah, apapun yang akan Allah berikan kepada kita, kita siap menjalankannya karena Allah, bukan karena pahala ataupun surga. Insya Allah
ketika kita sudah dipahamkan oleh ajaran para nabi dahulu, yaitu tauhid, saya yakin Allah akan memberi suatu pertolongan atau memahamkan suatu ilmu yang menjadi rahasianya, tapi tidak akan menjadi rahasia ketika kita sudah dipahamkan oleh Allah Ta'ala. Maka dengan belajar metode zikir nafas, kesadaran akan terpatri, tertanam di dalam jiwa kita untuk melangkah terus mendaki menuju Allah Ta'ala, yaitu seperti para nabi dahulu melewati ihdinas siratal mustaqim. Itulah jalan-jalan pendahulu kita, yaitu jalan yang lurus. Yang lurus gimana? Yaitu lurus hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Seperti yang tadi contohkan, ketika kita ingkar kepada agama Allah atau musyrik karena menduakan Allah, seperti umat Nuh pada zamannya, mereka diajak, tidak ada satu penolong pun yang bisa menolong mereka kecuali amal perbuatannya. Namun ketika itu tidak beramal dan tidak berbuat kepada ketauhidan, maka Allah berkehendak untuk mengajabnya. Tapi umat Nabi Nuh yang bertauhid kepada Allah Ta'ala dan mengikuti seruan Nabi Nuh pada saat itu, yang untuk bertauhid, mengesahkan Allah, dan siap menerima segala perintah-perintah Allah dengan keikhlasan, maka selamatlah mereka karena diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi saudara-saudari dan sahabat-sahabat sesama jemaah zikir nafas sadar Allah, mari kita tanamkan kesadaran dan keikhlasan untuk menerima segala amanah-amanah Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Satu hal, kunci ikhlasnya adalah tidak mengharapkan apapun dari Allah Ta'ala, tapi tetap lurus, berniat hanya berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hamba yang beriman, dan itulah hamba yang bertakwa. Takut hanya kepada Allah, tidak takut kepada selain Allah. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini bermanfaat bagi kita semua untuk tetap di jalur ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.